Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Ustadz, kita lanjutkan pembahasan berkaitan dengan aturan penjumlahan yang kedua ya, pada kejadian majemuk. Kita tahu bahwasanya aturan penjumlahan terbagi menjadi dua, yaitu kejadian majemuk saling lepas dan kejadian majemuk tidak saling lepas. Dengan pembelajaran hari ini, Ustadz berharap kalian memahami konsep kejadian majemuk saling lepas dan tidak saling lepas. Berikut juga bagaimana mencari nilai peluangnya. Untuk peluang kejadian majemuk saling lepas sudah kita bahas di video sebelumnya. Sekarang kita menginjak ke video yang kedua hari ini, yaitu peluang kejadian majemuk tidak saling lepas. Ustadz review kembali ketika di video sebelumnya. Untuk kejadian majemuk saling lepas dikatakan dua buah kejadian majemuk saling lepas apabila kedua kejadian tersebut tidak memiliki irisan. Nah, sebaliknya bagaimana kalau kasusnya dari kedua kejadian sekarang memiliki irisan? Nah, karena memiliki irisan, kalau kita gambarkan pakai diagram Venn, ini himpunan A, ini himpunan B, atau ini kejadian A, kejadian B, dari dua kejadian ini memiliki irisan. Ya. Maka karena memiliki irisan, maka banyaknya A irisan B atau A dan B itu tentunya tidak nol. Ya. Sehingga untuk penurunan rumus peluang kejadian majemuk pada tidak saling lepas itu ada sedikit perubahan ya dari rumus peluang kejadian majemuk yang saling lepas. Ini secara umum peluang A atau B adalah NA atau B dibagi NS. Kita jabarkan untuk A atau B menjadi NA ditambah NB dikurangi NA irisan B dibagi NS. Masing-masing kita bagi NS sehingga NA per NS menjadi PA nanti. NB per NS itu menjadi rumus peluang kejadian yang kedua. Dan karena dua kejadian ini irisannya tidak nol, maka ini tetap ada menjadi peluang A irisan B atau peluang kejadian A dan B. Nah, rumus ini itu disebut juga sebagai aturan penjumlahan pada kejadian majemuk tidak saling lepas. Ya. Untuk memudahkan perbedaan, kalian memahami perbedaan antara kejadian majemuk saling lepas dengan kejadian majemuk tidak saling lepas, bisa dilihat dari irisannya. Kalau kedua kejadian itu memiliki irisan, maka kejadian majemuk itu dikatakan tidak saling lepas. Ya. Kemudian kalau dilihat dari segi soalnya itu antara dua kejadian itu digunakan kata penghubung yaitu atau. Oke, untuk selanjutnya kita ke contoh ya untuk memudahkan bagaimana cara menghitung peluang kejadian majemuk tidak saling lepas. Diberikan dua buah dadu dilambungkan bersama-sama satu kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu yang sama atau mata dadu angka 3 di setidaknya satu dadu. Oke, ini dua kejadian ya. Kejadian pertama kita beri nama kejadian A, yaitu 11, 22, 33, 44, 55, dan 66. Ini adalah mata dadu yang sama. Sehingga kita peroleh NA-nya ada 6 dan peluang kejadian A-nya adalah 6 per 36. Untuk kejadian yang kedua, ya, yaitu B, kita beri nama B, mata dadu angka 3, di setidaknya satu dadu. Di setidaknya itu artinya minimal muncul angka 3, ya, minimal muncul angka 3. Kalau dua dadu saya lambungkan bersama-sama. Sehingga saya peroleh 13, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 43, 53, dan terakhir 63. Nah, sehingga saya peroleh NB-nya ada 11, maka peluang kejadian B atau peluang kejadian yang kedua adalah 11 per 36. Sekarang kita perhatikan antara anggota kejadian A dan anggota kejadian B. Di antara anggota-anggota ini ternyata memiliki irisan, yaitu irisannya adalah 33, ya, 3,3. Karena hanya satu, maka peluang A irisan B atau peluang A dan B adalah 1 per 36.
Ini adalah contoh kejadian majemuk yang tidak saling lepas. Kenapa? Karena satu, dia memiliki irisan. Ya, memiliki irisan. Ini buktinya ada 3,3. Kemudian kata penghubung yang digunakan juga atau. Ya. Karena ini adalah contoh kejadian majemuk tidak saling lepas, maka kita gunakan rumus PA itu adalah PA ditambah PB dikurangi P irisan B. Ya. PA-nya kita peroleh 6 per 36, PB-nya 11 per 36, dan dikurangi dengan irisannya tadi 1 per 36. Sehingga kita peroleh nilai peluangnya adalah 16 per 36. Ya. Atau boleh dikatakan peluang munculnya mata dadu yang sama atau mata dadu angka 3 di setidaknya satu dadu, saya peroleh sebesar 16 per 36. 16 per 36 ini boleh kalian sederhanakan ya. Misalkan dibagi 4 gitu, ini jadi 4 per 9. Oke, Ustadz beri tips ya untuk memudahkan bagaimana menyelesaikan peluang kejadian majemuk khususnya yang saling lepas maupun yang tidak saling lepas ya. Pertama, langkah pertama, tentukan masing-masing anggota himpunan kejadian dan masing-masing nilai peluangnya. Nah, seperti ini. Kita tentukan masing-masing anggotanya A kita tulis, anggotanya B kita tulis, berikut juga nilai peluangnya. Itu langkah pertama. Langkah kedua, pastikan kata hubung yang digunakan adalah atau. Ini untuk memastikan bahwasanya soal yang kalian kerjakan adalah masuk kategori kejadian majemuk saling lepas atau tidak saling lepas. Yang ketiga, telitilah apakah kedua himpunan memiliki irisan. Nah, kalau pada contoh ini memiliki irisan ya. Kalau memiliki irisan, maka ini adalah gunakan nanti rumus peluang kejadian majemuk tidak saling lepas. Tetapi kalau seandainya tidak memiliki irisan, maka cukup gunakan peluang rumus peluang kejadian majemuk yang saling lepas. Ya. Kemudian yang keempat itu tinggal kita masukkan rumus yang sesuai tadi, ya, yang sesuai sehingga kita dalam perhitungan jangan lupa kalau seandainya belum sederhana, diusahakan sederhana mungkin. Itu yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga anak-anak Ustadz minimal itu memahami bagaimana konsep terhadap peluang kejadian majemuk, baik yang saling lepas maupun tidak saling lepas. Berikut juga bagaimana cara menentukan nilai peluangnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.